Demi tumbangkan Jepang di SUGBK, Shin Tae-yong rela tinggalkan timnas Indonesia. Target realistis timnas Indonesia, menang lawan Arab Saudi, tahan imbang Jepang. Respons PSSI soal peluang pemain Abroad bela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Demi tumbangkan Jepang di SUGBK, Shin Tae-yong rela tinggalkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara kedua tim itu terjadwal berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. Tentu, timnas Indonesia perlu mengeluarkan performa terbaiknya untuk dapat mengalahkan Jepang. Di sisi lain, mendadak pelatih Shin Tae-yong meninggalkan Jai Itzes dan kawan-kawan di tengah perlunya kesiapan matang timnas Indonesia menghadapi Jepang. PSSI pun mengkonfirmasi kepergian Shin Tae-yong di tengah persiapan timnas Indonesia melawan Jepang. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengatakan jika Shin Tae-yong memilih kembali ke Korea Selatan untuk sementara waktu. Sekembalinya beliau dari Korea Selatan, akan dievaluasi lagi istirahat beliau. Saya tidak tahu persis waktu kembali Shin Tae-yong, khawatir lupa tanggal pulangnya, kata Yunus kepada awak media, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024. Pergi untuk berguru ke pelatih legenda. Kabar terbaru kepulangan Shin Tae-yong ke negaranya yakni Korea Selatan bukan untuk pelesiran semata. Melainkan, Shin Tae-yong disinyalir tengah berguru ke pelatih legenda asal Korea Selatan yakni Huh Jung-moo. Pasalnya, Huh Jung-moo memiliki rekor belum terkalahkan saat Korea Selatan bersua Jepang yang berjuluk Samurai Biru. Dalam rekor 3 pertemuan dengan Jepang, Korea Selatan di bawah asuhan Huh Jung-moo mampu mengemas 2 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Diketahui, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan berhasil mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan yang telah dilakukan. Sementara, Jepang menjadi pemuncak klasemen dengan berhasil mengumpulkan 10 poin dan menjadi tim yang belum terkalahkan dari 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Target realistis timnas Indonesia, menang lawan Arab Saudi, tahan imbang Jepang. Anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI, Sumarji mengungkapkan target realistis timnas Indonesia di 2 pertandingan FIFA Matchday November 2024. Sumarji mengatakan, skuad Garuda harus bisa menang lawan Arab Saudi dan imbang dengan Jepang. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong akan bersua dengan Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda ditargetkan mendapatkan 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Caranya, kata Sumarji, timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan minimal imbang dengan Jepang. Ia bicara target realistis harus dapat poin, kata Sumarji kepada di Jakarta, dikutip pada Jumat, 25 Oktober 2024. Lawan Arab Saudi harus bisa menang karena home. Kalau lawan Jepang ya minimal seri, sambungnya. Target ini dipasang setelah timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan sebelumnya. Diketahui, Tom Haye dan kolega 3 kali imbang melawan Arab Saudi 1-1,
Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Satu pertandingan lainnya berakhir kekalahan dari Cina 1-2 di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024 lalu. Dengan serangkaian hasil ini, Timnas Indonesia kini duduk di posisi kelima klasemen sementara Grup C. Tentunya, Timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk membuka peluang melaju ke Piala Dunia 2026. Sebab, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final. Sementara, tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi. Respons PSSI soal peluang pemain Abroat bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI, Arya Sinulinga mengaku pihaknya membuka peluang pemain Abroat bela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Menurut Arya Sinulinga, semua itu tergantung dari izin klub dan dibutuhkan pelatih Shin Tae-yong atau tidak. Diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan Piala AFF 2024 yang digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024. Di ajang tersebut Timnas Indonesia tergabung dalam grup bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Adapun grup A diisi Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Namun sayangnya, gelaran Piala AFF 2024 itu nyaris bentrokan dengan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ronde ketiga. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang 15-11 dan Arab Saudi 19-11 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadwal yang sangat mepet tersebut tentu membuat Shin Tae-yong harus menyusun siasatnya terutama dalam hal memilih pemain. Apalagi, gelaran Piala AFF 2024 tidak masuk dalam kalender FIFA Matchday yang akan membuat pemain Abroat alias yang berkarier di luar negeri akan sulit mendapat izin dari klubnya. Menanggapi hal ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku membuka peluang bagi pemain Abroat yang ingin membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Lebih lanjut, Arya mengaku PSSI tidak ingin mengintervensi terkait komposisi pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF 2024. Arya mengaku bahwa PSSI akan menyediakan pemain yang memang dibutuhkan Shin Tae-yong saja. PSSI menyediakan pemain-pemainnya, silakan pelatih memilih mana yang dia mau. Pemilihan tetap ada kewenangannya di Shin Tae-yong, ujar Arya Sinulinga. Arya menekankan bahwa PSSI tak akan mengintervensi keputusan pelatih. Jadi kami tidak akan mengintervensi, seperti harus gunakan pemain muda dari Liga 1. Tidak begitu, kata Arya. Pokoknya pemain disiapkan semua, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada, sambungnya. Kemudian saat ditanya terkait peluang pemain Abroat bisa bermain di Piala AFF, Arya mengatakan bahwa semua kembali ke klubnya masing-masing. Apabila si pemain memang dibutuhkan Shin Tae-yong dan klub melepas mereka, PSSI membuka pintu lebar-lebar. Kalau diperbolehkan oleh klubnya, kenapa tidak? Tetapi apakah sesuai kebutuhan dengan Shin Tae-yong? Kita juga tidak tahu, tergantung Shin Tae-yong, kata Arya Sinulinga. Seperti diketahui, beberapa pemain Abroat memang memiliki peluang tampil di Piala AFF 2024. Untuk pemain-pemain yang bermain di Liga Belanda, mereka bisa dipanggil saat tengah musim kompetisi, karena Piala AFF 2024 baru akan digelar 8 Desember sampai 5 Januari 2025. Sedangkan untuk kiper Martin Paes yang memperkuat FC Dallas tentu sangat berpeluang untuk tampil di Piala AFF 2024. Sebab, Martin Paes tidak memiliki agenda apa-apa dengan klub karena Major League Soccer (MLS) sedang libur kompetisi. Menarik dinantikan, pemain-pemain pilihan Shin Tae-yong yang akan dibawa ke Piala AFF 2024 nanti.